Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat, teman-teman kajian Wasiatul Mustafa di dalam channel SMK Islam Madura yang kami hormati. Baik, kita lanjutkan kajian Wasiatul Mustafa. Dalam kesempatan ini yang dibahas adalah tentang sholat duha dan berbagai keistimewaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, alaika bisolatid duha fis safari wal hadori. Istiqomahlah di dalam melaksanakan sholat duha, baik itu dalam keadaan bepergian ataupun mukim di rumah. Fa innahu idza kana yaumul qiyamah yunadi munadin min fawqi syarafil jannah ainal ladzina kanu yusholluna duha. Besok itu ketika orang yang melaksanakan sholat duha secara istiqomah, baik dia dalam kondisi bepergian ataupun yang berada di rumah, istiqomah melaksanakan sholat duha, ketika di hari kiamat besok ada panggilan dari surga, yang panggilan itu bunyinya adalah di mana orang-orang yang melaksanakan sholat duha dipanggil, udkhulu min babid duha bisalamin aminin. Wahai orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat duha, ini surga ya, masuklah di pintu-pintu duha. Di sana besok ada namanya pintu duha, disambut oleh penduduk surga kepada orang-orang yang melaksanakan sholat duha, diminta untuk masuk di dalam pintunya, namanya pintu duha. Wa ma ba'asallahu min nabiyyin. Ini bagian dari keistimewaan orang yang melaksanakan sholat duha itu, besok akan dimasukkan ke surga, dan yang manggil adalah surganya sendiri, bukan kita yang menentukan, tapi surganya malah request ya, istilahnya request. Dan fadilah atau keistimewaan sholat duha ini memang seringkali dilakukan oleh para nabi zaman dahulu. Bukan hanya zamannya Kanjeng Nabi, tapi zaman Nabi yang sebelumnya juga melaksanakan sholat duha. Seakan-akan duha ini menjadi wajib bagi Nabi, seakan-akan, tapi tidak diwajibkan oleh umatnya. Ini bagian dari keistimewaan sholat duha. Ada beberapa fadilah yang dikemukakan oleh ulama, yaitu bagian dari keistimewaan sholat duha adalah orang yang seringkali melaksanakan sholat duha itu memberikan efek yang baik di dalam perekonomian, masalah perekonomian. Biasanya diamalkan seperti ini kalau ulama-ulama salaf ya, sholat duha 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat 2, tapi 2 ini adalah sholat taubat. Ini segandeng carane para ulama ngendikan iki segandeng. Duha dibarengi karo sholat sunnah taubat 2 rakaat. Kemudian ditambah lagi kalau pengen nambah adalah sholat hajat 2 rakaat. Ini komplit menjadi 8 rakaat. Nah, kalau sholat duha teman-teman, atau sholat sunnah maksud saya, itu bisa dirangkep-rangkep niatnya. Makanya kalau enaknya orang alim, kata Gus Ba itu, ketika dia ngerti, itu ketika ibadah menjadi lebih banyak pahalanya, padahal dia melakukan hal kecil. Misalkan gini, suatu ketika kamu pergi ke masjid, ada sholat sunnah tahiyatul masjid kan. Nah, padahal waktu itu misalkan adalah duhur, itu sholat sunnah tahiyatul masjid digabung dengan sholat sunnah qobliyah duhur, itu sah-sah saja, dan pahalanya menjadi double itu. Padahal hanya 2 rakaat tapi diniatkan bareng.
di dalam satu pekerjaan, yaitu sholat itu sendiri, itu bisa. Nah, ketika sholat duha misalkan dibarengkan dengan sholat yang lain juga tidak apa-apa, itu sah kalau itu adalah sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib tidak bisa digabung-gabungkan, wajib digabung dengan sunnah tidak bisa, yang sunnah yang kalah. Tapi kalau sunnah bisa digabungkan. Makanya kesunahan dalam melaksanakan sholat atau sholat sunnah dilaksanakan itu ketika sampai nggak mampu ataupun mampu berdiri, itu sampai lakukan ketika duduk kan nggak masalah juga. Sholat taraweh sampai capek kemudian sampai lakukan dengan duduk kan nggak masalah juga. Senajan atau sampai mampu itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau mampu yo, masuk yo terus linggih kan gitu. Nah, itu adalah bagian dari kesunahan-kesunahan yang apabila orang alim itu melakukan menjadi enteng. Nah, yuk kita bareng-bareng melanggengkan sholat duha. Barangkali dengan sholat duha ini ada statement ulama yang cukup membuat saya menjadi lebih istiqomah dalam sholat duha, adalah bahwa sholat duha itu bisa menyadarkan kita adalah bagian dari wujud syukur kita kepada Tuhan. Sholat duha ketika dilakukan adalah bagian dari wujud syukur kita kepada Tuhan. Wujud syukur yang bagaimana maksudnya adalah bahwa Allah memberikan amanah segala hal tentang kita, utamanya adalah tentang tubuh kita sendiri. Kita diberikan kepala, diberikan tangan dua, diberikan kaki dua yang sempurna tanpa cacat. Itu adalah syukurnya dalam bentuk sholat duha itu. Di prakteknya para ulama itu sampai sedemikian itu. Hanya syukur, hanya berucap alhamdulillah ya sah-sah saja. Akan tapi ketika ditambahi dengan sholat duha, bagian dari syukur itu, wujud kesyukuran itu juga malah tambah bagus sekali. Jadi kalau masalah ekonomi itu bonus-bonus saja, tapi duha itu adalah bagian dari wujud syukur kita kepada Tuhan. Diberikan kesehatan, diberikan mata yang jernih, hidung yang bisa masih bernafas, mulut yang masih tetap bisa berbicara, tidak bisu maksudnya, kemudian telinga yang tetap bisa mendengar. Nah, ketika syukur itu diwujudkan melalui duha itu, sehingga Allah akan memberikan lebih lagi. Sing biasane cara psikologi energi positifnya sedikit ditambahkan banyak pancaran cahayanya, dan kira-kira ketika dia mau berbuat maksiat juga akan dihalangi oleh duha itu sendiri. Ojo kowe wis syukur kok amen do elek lah apa kira-kira gitu. Mangan nggawa tangan kiri itu kan bagian tidak wujud syukur. Wong tangan kiri kanggo ora maem kok digamel maem. Itu juga dolim. Biasanya kan seperti itu. Nah, duha itu bagian dari jembatan-jembatan untuk kita biar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Nah, itu teman-teman, semoga semuanya bisa memahami terkait masalah sholat duha ini dan bisa termotivasi untuk melaksanakan secara istiqomah duha walaupun hanya 2 rakaat. Kiranya seperti itu, dan ketika kalian melaksanakan duha ya ikhlas saja, nggak usah ada tendensi apapun, misalkan begitu malah tambah bagus. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.